Bang Oji, Iya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Audit Perpajakan. Namun sebelum itu, perkenalkan rekan kelompok kami yang pertama adalah Andini Ardiani Ningsi, Selim Badonat, Cici Mayangsari, Ega Aulia, dan saya sendiri Oji Akbar. Baiklah, langsung saja ke pokok pembahasannya yang akan dibacakan oleh rekan kami. Kami persilakan. Audit perpajakan. Audit perpajakan. Nah, jadi latar belakang dari audit perpajakan ini adalah kepentingan evaluasi internasional terhadap bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakan dengan efek ini udah nampak belum slide-nya? Udah Kak Din. Oke. Nah, dilanjuti ya. Audit perpajakan. Nah, jadi audit perpajakannya ini latar belakangnya adalah kepentingan evaluasi internal terhadap bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakan dengan efektif dan efisien, sehingga optimalisasi penggunaan sumber daya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat tercapai tanpa melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan. Nah, definisi audit pajak itu lebih mewakili kepentingan Fiskus dalam memiliki pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak, memenuhi kewajiban perpajakan, dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak hasil yang diterima. Tujuannya itu adalah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan. Nah, ruang lingkupnya adalah keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, meminimalkan penghasilan kena pajak. Nah, dengan meminimalkan penghasilan kena pajak, itu menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan baik final maupun tidak final. Kemudian memaksimalkan deductible expense. Nah, itu adalah memaksimalkan beban-beban yang diakui dalam perhitungan pajak yang menyangkut misalnya kayak strategi pengelolaan transaksi yang dimana setiap beban yang terjadi bisa diperhitungkan dalam penentuan besarnya pajak yang berutang. Terus dengan memaksimalkan beban-beban ini, itu berarti kita akan memperbesar faktor pengurangan penghasilan dalam perhitungan pajaknya. Memasukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Nah, itu yang pertama, itu adalah sebagai pemberi kerja, wajib pajak itu melakukan pemotongan PPh 21 atas gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawannya. Terus berdasarkan ketentuan dan aturan ini, semua pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak diakui dalam beban fiskal sehingga tidak bisa dikurangin.
dalam perhitungan dasar pengenaan pajaknya. Kemudian tax review. Nah, tax review ini adalah yang dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Hasil dari tax review ini dapat memberi penjelasan tentang bagaimana sih tingkat ketaatan perusahaan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, tax review ini untuk menghasilkan hasil yang maksimal seperti tax yang seharusnya dilakukan setiap pelaporan kewajiban perpajakan tersebut sebagai tindak tidak hanya setiap akhir tahunnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sally Madonna. Audit atas PPh nomor 21. Pasal 21, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional. Audit atas PPh nomor 26, pasal 26 atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya sebagai wajib pajak luar negeri. Audit atas PPh nomor 22, pasal 22 dari Menteri Keuangan dapat menetapkan 1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. 2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya ada audit atas PPh nomor 23. Pasal 23, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Lanjut, audit atas PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak yang dibayar wajib pajak tiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak lalu dikurangi. A. PPh yang dipotong dalam pasal 21 dan 23 serta PPh yang dipungut dalam pasal 22 dan yang B. PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Yang kedua, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Dan yang ketiga, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali dan berlaku mulai bulan berikutnya. Yang keempat, DJP berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan. A. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. B. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. C. SPT PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu.
D. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh. E. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan yang F. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Dan yang kelima, Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran wajib pajak. A. Wajib pajak baru. B. Bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lain yang berdasar ketentuan peraturan perundangan harus membuat laporan keuangan berkala. Dan C. Wajib pajak OP pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Dan yang keenam, wajib pajak OP dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dalam PP. Terus yang terakhir atau yang ketujuh, penyetoran PPh nomor 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SSP atas setoran tersebut harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh yang telah dilakukan pada buku besarnya. Pengkreditan PPh nomor 25 pada perhitungan pajak terutang akhir tahun harus didukung atau dilampiri dengan SSP PPh nomor 25 dengan jumlah yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Maya. Audit atas perhitungan pajak akhir tahun, pasal 28. Yang pertama itu ada bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pajak yang terutang dikurangi dengan pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Selanjutnya ada pemotongan pajak atas dividen, bunga royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, dan imbalan jasa. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan luar negeri yang boleh dikreditkan. Kemudian ada pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Dan terakhir ada pemotongan pajak atas penghasilan. Yang kedua ada sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana dalam peraturan perundangan di bidang perpajakan tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang. Di dalam pasal 29, untuk meminimalkan pembayaran PPh badan, wajib pajak dapat melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan akhir tahun melalui yang pertama itu ada review dan analisis pajak terutang akhir tahun PPh badan. Yang kedua ada strategis penghematan PPh akhir tahun yang dimana menunda pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya dan meningkatkan atau mempercepat pengakuan biaya atau kerugian dalam tahun berjalan. Yang ketiga ada menghindari pajak lebih besar dan rugi fiskal. Dan keempat itu langkah-langkah strategis lainnya. Audit atas kewajiban PPN, yang dimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN pasal 3A dan 4.
Yang dimana itu yang pertama ada pengusaha yang melakukannya. Ada penyerahan BKP, barang kena pajak, di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang BKP, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP berwujud oleh PKP. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP dan ekspor JKP oleh PKP. Pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Wajib melaksanakan ketentuan UU Undang-Undang PPN, dari mana OP atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean wajib menyetor atau memungut dan melaporkan PPN. Yang keempat itu ada ketentuan mengenai batasan kegiatan dan JKP yang diekspornya dikenai PPN diatur dalam PMK. Undang-Undang PPN mengecualikan pemungutan PPN atas BKP atau JKP, yang dimana barang yang tidak dikenai PPN. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Uang, emas batangan, dan surat berharga. Yang dimana jasa-jasa yang tidak dikenai PPN itu antara lainnya ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan perangko, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian, dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, dan jasa-jasa lainnya. PKP membuat faktur pajak di setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, maupun ekspor JKP. Ini dijelaskan PKP apa, JKP itu apa. Jadi audiensnya paham. Di dalam PKP membuat faktur pajak setiap, itu ada penyerahan BKP, yang dimana penyerahan barang kena pajak. Yang kedua itu adalah penyerahan jasa kena pajak. Yang ketiga itu adalah ekspor barang kena pajak. Yang keempat itu adalah ekspor barang kena pajak yang tidak berwujud. Yang kelima adalah ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Ega. Bang Ega. Ya, lanjutnya Kak. Kak. Yang selanjutnya adalah faktur pajak dibuat pada saat yang pertama pada saat penyerahan BKP atau JKP. 2. Saat penerimaan pembayaran sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. 3. Saat penerimaan pembayaran termin atau saat PKP
tekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Berikutnya, faktur penjualan memuat keterangan. Yang pertama, nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Yang kedua, nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. 3. Jenis barang atau jasa, tambah harga dan potongan harga. Yang keempat, PPN yang dipungut. Yang kelima, PPN BM yang dipungut. Yang keenam, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur. Dan yang ketujuh, nama dan tanda yang berhak mendatangi kantor pajak. Berikutnya, Kak. Berikutnya dokumen yang kedudukannya sama dengan faktur pajak. Yang pertama, PEB yang telah disetujui oleh pejabat berwenang dan dilampiri dengan invoice. Yang kedua, SPPB yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog atau Dolog untuk penyaluran terigu. Yang ketiga, PNBP yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM atau bukan tanda penyerahan jasa telekomunikasi. Yang kelima, tiket airway bill, dan delivery bill untuk penyerahan jasa angkutan udara. Yang keenam, nota penjualan jasa untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. Yang ketujuh, tanda pembayaran atau kwitansi listrik. Yang ke-8, pemberitahuan ekspor jasa pajak atau BKP tidak berwujud yang dilampiri dengan invoice. 9, pemberitahuan impor barang dan dilampiri dengan surat setoran pajak, surat setoran pabean, cukai dan pajak, dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. 10. Bukti tagihan atas penyerahan BKP atau JKP oleh perusahaan air minum. 12. Bukti tagihan atas JKP oleh perantara efek dan bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan. Lanjut. Berikutnya, pengkreditan pajak. Pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk yang pertama, perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi PKP. Kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kelima, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Yang keenam, BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Yang ketujuh, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Berikutnya, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak tambahan nilai yang ditemukan dalam waktu pemeriksaan. Berikutnya, perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelumnya PKP berproduksi. Berikut presentasi kami, saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan materinya. Dan di sini kami menyimpulkan adalah pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak sesuai pasal 4 ayat 2, dan menyatu dengan sistem pengendalian operasional perusahaan.
maka pajak dapat dikatakan memenuhi kewajiban perpajakan dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang harus diterima. Mungkin hanya itu yang bisa kami simpulkan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Desi Ramadhani Segar ingin bertanya ke kelompok 2. Perihal yang di fase 6 tentang meminimalkan penghasilan kena pajak. Pertanyaannya, bagaimana cara meminimalkan penghasilan kena pajak? Terima kasih. Baik, terima kasih Desi. Lanjut ya. Ayo kelompok 1 silakan bertanya kepada kelompok 2. Septi dan kawan-kawan silakan bertanya. Erlangga gimana kabarnya? Udah sembuh Erlangga? Lagi ada perawatnya, Bu. Oh, masih di Jakarta. Iya, Bu. Yang lain kalau nggak ada dengan apapun boleh dinyalakan kameranya. Ya. Saya biar tanda wajah-wajahnya ini. Ayo, tanyalah tentang audit pajak. Kalau nggak ada atau nanti bakal ada pertanyaan yang tadi juga sudah bisa dijawab kalau sudah dapat jawabannya ya. Memang pajak ini berbau-bau dengan uang. Ya. Makanya orang yang kerja di Dijen Pajak itu adalah orang-orang yang dapat tempat basah. Kenapa? Di situ diperbolehkan manajemen pajak. Ya kan? Manajemen pajak itu maksudnya bagaimana kita bisa melaporkan pajak kita. Ya. Itu dengan cara yang memang legal, tapi juga ada unsur penghematan pajak di dalamnya. Nah, itu. Sehingga karena semuanya berurusan dengan uang, ya tidak sedikit akhirnya petugas-petugasnya itu sambil menyelam minum air, ya kan? Sambil bekerja di kantor juga sebagai konsultan pajak untuk bisa membantu para pengusaha-pengusaha kena pajak ini dalam melaporkan pajaknya. Bahkan membantu cara untuk menghemat pajak gitu. Makanya ada pertanyaan tadi dari teman kamu si Desi, gimana caranya supaya bisa mengurangi pajak penghasilan gitu kan, Des? Iya, Bu. Artinya kan bagaimana caranya bisa menghemat pembayaran pajak. Nah, jadi sama seperti itu. Makanya sampai saat ini
sertifikasi untuk konselor pajak ya itu sangat sangat diminati untuk konsultan pajak. Ada sekolahnya, ada lesnya, karena ada ujiannya. USKP namanya, ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, apa yang diperoleh nanti di sana? Ya sertifikat ya untuk membuktikan kompetensi Anda dalam mengelola pajak. Seperti itu. Udah bisa dijawab kelompok 1? Pertanyaan berikutnya silakan loh disiapin. Udah bisa dijawab oleh kelompok 2, kelompok 1 silakan bertanya lagi ya. Ada di sini yang tertarik jadi konsultan pajak? Ada. Desi tertarik nggak? Septi, Rahmat, Diariko? Ayo. Tertarik, Bu. Apa? Kenapa? Tertarik. Kemarin kan selesai SMK itu langsung nyoba di konsultan pajak di Surabaya kemarin kan. Kamu SMK akuntansi ya? Atau SMK? Iya, akuntansi di Surabaya, Bu. Terus? Udah nyoba, terus udah mau masuk nih, udah keterima, cuma disuruh balik ke Medan lagi sama orang tua. Gitu. Hampir aja kamu ini ya. Hampir aja kamu cepet kaya. Kemarin waktu magang juga di konsultan pajak, Bu, di Surabaya. Iya. Arahnya adalah dari zaman itu memberikan upeti kepada raja-rajanya. Upeti itu maksudnya persembahan. Ya. Karena pada zaman kerajaan dulu raja-raja itu kan dianggap sangat berkuasa, hebat. Mungkin juga dianggap sebagai orang yang punya apa ya? Punya karomah lah seperti itu, karismatik ya, yang bisa apa? Yang bisa sangat dipuja-puja gitu. Nah, jadi rakyat itu dengan rela hati memberikan upeti kepada rajanya karena dinilai rajanya itu sangat berpengaruh kepada seperti itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, upeti itu akhirnya ditetapkan. Jadi raja menetapkan upetinya berapa yang harus diberikan kepada mereka sebagai pengelola suatu wilayah lah ya. Nah, jadi dengan upeti ini itulah yang untuk membayar gaji-gaji para abdi-abdi di kerajaan tersebut gitu. Nah, jadi sejarahnya itu sampai sekarang terus turun-temurun.
berkembanglah sampai dengan istilah pajak, tax. Ya, jadi pajak itu intinya dari rakyat dan untuk rakyat. Semestinya begitu, ya kan? Tapi banyak sekali akhirnya uang-uang yang memang mestinya dari rakyat untuk rakyat ini disalahgunakan, ya dicari celah-celahnya supaya bisa masuk ke dalam kantong pribadi. Nah, gitu. Dan memang celah-celah itu sebetulnya ada yang sifatnya legal, yang memang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada juga yang memang sengaja melakukan laporan palsu lah, tidak sesuai, supaya pajaknya itu dibayarkan semakin kecil. Tuh. Terlepas dari itu sebetulnya relatif lah ya tentang jumlah pajak yang dibayarkan itu. Yang penting apa? Yang penting dengan pajak itu berimbas kembali kepada kehidupan masyarakat yang sejahtera. Semestinya seperti itu. Ya, karena jutaan penduduk di suatu negara itu kan semuanya dipajakin, nggak ada yang nggak dipajakin. Anda juga bayar pajak loh, meskipun Anda nggak sadar. Meskipun Anda belum punya penghasilan, tapi Anda tetap bayar pajak. Dari mana taunya? Kalau naik sepeda motor, parkir bayar nggak? Pajak retribusi namanya, ya kan? Mau Anda punya uang, nggak punya uang, tetap bayar kan? Tuh. Baru cerita parkir loh. Nah, ketika beli jajan itu Anda beli ciki-ciki, beli aqua, itu semua sudah dipajakin 10% PPN. Namanya pajak pertambahan nilai. Ya Anda nggak sadar, tapi dari harga yang Anda beli itu adalah setoran ke pemerintah, itu 10%. Jadi setiap yang Anda makan, yang Anda gunakan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua sudah dipajakin. Sadar atau enggak. Bangun tidur Anda pegang sikat gigi, pegang odol, pegang sabun, itu semua sudah dipajakin 10%. Ya. Bahkan yang melekat di badan Anda, pakaian Anda, handphone yang di tangan Anda, itu juga sudah dipajakin. Artinya banyak banget sebetulnya yang sudah kita bayar. Ya kan? Semestinya apa? Semestinya uang pajak itu semakin bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga taraf kehidupan rakyat itu menjadi lebih baik. Nah, tapi banyak sekali hal-hal yang masih kontras. Misalnya, tiap bulan kita kalau beli token listrik atau kalau kita bayar listrik, itu kita dikenai pajak penerangan jalan. Nah, itu udah masuk ke dalam biaya administrasinya, ada pajak penerangan jalan, ya kan? Tapi pertanyaannya, masih banyak nggak jalan yang gelap gulita? Masih. Padahal kita semua dikenai pajak penerangan jalan kalau setiap kali kita bayar tagihan listrik. Jadi artinya itu hal-hal yang masih kontras. Pertanyaannya kemana uang-uang pajak yang mestinya untuk kemaslahatan itu? Ya kembali lagi kepada oknumnya. Oknum-oknum yang mengelola keuangan pajak itu memang benar-benar tidak amanah untuk mengelola uang rakyat. Kan begitu. Saya sampai bilang ke PLN, waktu saya keluar tol, ya, tol Binjai itu kan keluarnya itu langsung Jalan Megawati itu, kebun-kebun sawit, ya ampun,
itu nggak ada lampu jalannya. Gelap gulita kayak saya masuk hutan kalau malam. Tidak tersentuh oleh pada petugas PLN pada saat dia minta saya mengirimkan saya tagihan listrik karena saya ada 2 bulan belum bayar. Saya tanya, selama ini saya bayar tagihan listrik itu saya harus bayar penerangan jalan. Tapi kenapa di jalan keluar tol itu sama sekali nggak ada lampu, saya bilang. Lalu petugasnya bilang apa? Bu, kami hanyalah operator untuk pemasangan instalasi listrik. Kalau itu ada permintaan dari dinas terkait untuk pemasangan, udah pasti kami pasang. Masalahnya ini tidak ada instruksi untuk pemasangan. Makanya ya kami nggak pasang. Kenapa demikian ya? Saya bilang. Kok lama banget sih nggak ada mau masang lampu tuh di daerah situ, saya bilang. Itu kan jalan rawan banget. Banyak terjadi aksi kriminal, apalagi kalau nggak ada lampu. Ya jawaban orang petugas PLN itu nggak terduga. Mereka bilang, Bu, dinas-dinas, kantor-kantor dinas, bahkan kantor wali kota, itu banyak istilah gini, pembayaran listrik aja kadang-kadang ke kami itu nunggak. Gitu. Nah seperti itu, jadi makanya kami sekarang ini pekerjaan yang kami pegang itu banyak sekali. Selain memasang instalasi, kami juga ikut turun tangan dalam menagih untuk pembayaran yang masih tertunggak oleh konsumen. Tuh. Kenapa ya? Karena begitulah, Bu. Terkadang kantor-kantor pemerintahan juga bayar listriknya ke kami juga tersendat. Nah, jadi itulah kondisi sekarang. Makanya kenapa konsultan pajak itu banyak di mana-mana. Ya karena di situ ladang uang. Misalnya kita bagaimana caranya yang mestinya kita bayar 5 miliar pajak itu, tapi kita hanya setor 3 miliar. Gimana caranya? Nah, itulah nanti mereka mengajari manajemen pajaknya. Ya untuk sesuai dengan aturan ataupun yang nggak sesuai itu ya mereka juga yang tahu pada akhirnya. Gitu. Oke, udah bisa nggak dijawab? Udah bisa dijawab nggak ini kelompok 2? Septi ada lagi yang mau ditanya? Diariko, silakan dong bertanya. Si Rahmat. Ini mau jawab dulu apa pertanyaan lagi, Bu? Kasih aja Kalau Kak ada pertanyaan dulu, loh, Kak. pertanyaan. Oke, nggak banyak banget jedanya ya.
Saya akan jawab pertanyaan dari Kak Desi. Tadi kan pertanyaannya gimana cara meminimalkan meminimalkan penghasilan kena pajak. Nah, jadi yang kita tahu kalau misalnya kita udah kena pajak, kita kan nggak bisa kita nggak bisa minta kurang pajak gitu. Tapi kita bisa meminimalkannya dengan misalnya kita buat pajaknya itu menjadi pajak final. Nah, pajak final itu apa? Pajak final itu kayak misalnya kayak pajak penghasilan gitu. Jadi kita bayar gitu setiap pajak penghasilan itu contohnya tuh kayak misalnya gaji, terus kayak tunjangan atau upah, nah gitu kan. Jadi dengan meminimalkannya itu adalah dengan kita bayar gitu per bulannya dari pajak yang penghasilan pajak yang itu yang kita peroleh dari penghasilan yang kita punya gitu. Gimana Kak Desi? Jadi maksudnya tadi kan ada kakak sebutkan apa tadi dengan cara final, pembayaran final itu maksudnya yang bayar per bulan tadi gitu maksudnya? Enggak Kak, maksudnya gini, misalnya kita ini punya pajak banyak gitu kan. Nah kita kan nggak bisa minta pengurangan pajak, kita tetap harus ngebayar pajak yang seharusnya kita yang ditentukan itu kan kita harus bayar. Nah yang bisa kita lakuin itu adalah dengan meminimalkannya kan. Nah, cara meminimalkannya itu adalah dengan pajaknya yang kita pajaknya kita itu dijadikan pajak final atau jadikan pajak penghasilan gitu. Jadi caranya itu ya itu Kak dengan kita memasukkannya ke pajak final, pajak penghasilan itu. Jadi dia pajaknya itu dipotong langsung dari pajak penghasilan yang kita peroleh gitu. Oke, jadi pasti Desi masih bingung ya. Jadi seyogyanya kalau untuk pajak penghasilan, bagaimana diminimalkan? Yang paling gampang Anda meminimalkan penghasilannya. Karena semakin tinggi penghasilannya, pasti pajaknya juga ikut semakin besar. Tapi pajak ini ada dua. Untuk PPh 21 itu ada penghasilan yang tidak kena pajak dan penghasilan yang kena pajak. Jadi selama penghasilan kita masih di bawah 5 juta itu tidak dikenai pajak, tapi tetap harus dilaporkan. Ya, kalau sudah penghasilannya di atas 5 juta per bulan, maka wajib kena pajak. Nah, cara meminimalkan pajak penghasilan itu bisa salah satunya apa? Mengganti tunjangan-tunjangan yang diperoleh yang biasanya dengan nilai nominal rupiah itu diganti dalam bentuk natura. Nah, natura itu apa? Natura itu adalah berupa barang. Misalnya kalau kita seorang karyawan yang digaji oleh bos atau kantornya, biasanya kita dapat tunjangan makan, ya, kemudian tunjangan beras, tunjangan makan maksud saya. Biasa itu ada nilai nominalnya, atau tunjangan transport juga biasa ada nilai nominalnya. Nah, bagaimana supaya tidak dikenai pajak? Ya berarti tunjangan-tunjangan itu harus diganti ke dalam bentuk produk. Misalnya tadi tunjangan makan, nilainya 1 bulan katakanlah 500.000. Tapi si pengusaha itu bisa memberikan dalam bentuk beras, ya kan, bahan-bahan pokok seperti itu dengan nilai yang sama. Jadi kalau demikian itu tidak dikenai pajak. Paling tidak itu sudah meminimalkan atau mengurangi pajak penghasilan dari yang semestinya dibayar. Lalu misalnya lagi tunjangan transport yang biasanya diberi nominal, katakan 1 bulan ada tunjangan transportasinya itu 1 juta,
diganti oleh kantor atau perusahaan dengan apa? Dengan antar jemput karyawan gitu. Jadi seperti itulah yang bisa mengurangi atau meminimalkan pajak dari pajak penghasilan. Hanya metodenya saja yang diganti. Tuh. Selama metodenya masih dalam bentuk uang, pasti kena pajak. Kalau tidak dalam bentuk uang, hanya seperti fasilitas yang saya sebutkan tadi, itu bisa menjadi pengurangan pajak. Tapi tetap kembali, dalam membayar pajak PPh 21 itu ada yang kena pajak dan ada yang nggak kena pajak, ya. Perlu diingat. Jadi penghasilan di bawah 5 juta itu masih tidak kena pajak. Di atas baru kena. Nah, nanti tarif-tarifnya itu ada. Ya, nanti di situ itulah pembelajaran perpajakan tentang PPh 21. Dan yang memang yang sering dilaporkan tiap tahunnya itu kalau untuk orang pribadi ya memang PPh 21. Itulah yang dilaporkan di dalam SPT tahunan. Ya, jadi setiap tahun itu kita orang yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP itu wajib melaporkan penghasilannya. Meskipun penghasilannya tadi adalah penghasilan yang masih belum kena pajak, tetap harus dilapor dalam manajemen pajak. Semua orang ya, karena ini terkait dengan income negara, penduduk Indonesia yang potensial membayar pajak tinggi itu memang sangat-sangat diperhatikan. Ya, jadi sifatnya itu sudah tidak lagi kita sendiri yang hanya lapor sebagai pribadi atau self-assessment. Tidak hanya kita, tapi mereka juga banyak yang mengawasi kita sebagai individu. Misalnya, Desi tahun ini rumahnya di gang sempit, ya kan? Tahun depan Desi pindah ke komplek Cemara Asri. Ini rumah siapa nih yang gede banget nih? Orang pajak tuh keliling tuh. Dilihat, wow, ini rumah siapa? Oh, ini rumah si Desi. Tapi tahun lalu dia di gang sempit. Ini kok dia udah pindah ke komplek Cemara Asri ya? Dia penghasilannya dari mana? Dilihat lagi. Ada nggak dia lapor pajak? Nah, seperti itu. Sampai kita itu diawasin. Artinya apa ya? Namanya berkaitan dengan uang. Ya. Tuh. Dah, nanti dipantau lagi. Oh, 2 bulan kemudian si Desi sudah beli Ferrari. Dilihat lagi biodatanya, profilnya. Tapi Desi ini masih mahasiswa. Kok dia udah bisa punya rumah, kok dia udah bisa punya mobil. Nah, itu dikejar terus gitu. Ternyata baru ketahuan, oh ternyata Desi ini punya bisnis, dia punya tambang batu bara di Kalimantan gitu kan. Nah, dicek lagi, ditelusuri terus. Sampai ketemu, sampai bisa dijadikan, sampai bisa mereka akhirnya nanti memberikan surat untuk surat untuk pemberitahuan pajak lah, untuk melaporkan pajak. Jadi seperti itu. Nah, karena memang kalau udah urusannya uang ya, berapa sih yang harus kita keluarkan untuk membayar petugas pajak dalam mengawasi kita? Tidak seberapa, tapi nanti pajak yang dihasilkan dari situ, kalau memang wajib pajaknya ini potensial dalam membayar pajak. Potensial itu maksudnya bayar pajak, tapi juga jumlahnya gede. Nah, gitu. Makanya kemarin tahun berapa ya? Sebelum 2019 itu ada namanya tax amnesty. Tax amnesty itu gimana? Bahasanya adalah pengampunan pajak. Pengampunan pajak itu adalah masa yang diberikan oleh Ditjen Pajak itu untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha ataupun individu-individu atau wajib pajak ya
ini belum pernah melaporkan harta kekayaannya. Nah, seperti itu. Jadi yang belum pernah melaporkan harta kekayaannya selama ini itulah dikasih pajak 1% sampai 2% kemarin. Saya nggak ingat banget ya. Pokoknya waktu itu tarif pajaknya itu sekitar ada 1% dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kalau lapornya di bulan itu, lalu di 2% dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, gitulah. Nah, jadi kalau yang udah lewat dari situ, baru nanti tarifnya lebih tinggi lagi, gitu. Jadi itulah namanya tax amnesty pada waktu itu, makanya rame banget. Kenapa? Karena pemerintah ini tahu bahwa sebetulnya wajib pajak di Indonesia ini kaya raya. Banyak yang kaya, banyak yang punya harta di luar negeri. Kalau punya harta di luar negeri itu kan kita nggak bayar pajak ke pemerintah. Ya, kekayaan itu loh yang harus dilaporkan. Mungkin selama ini kita hanya melaporkan, oh rumah kita 2, mobil kita 3, apartemen kita 5. Itu di Indonesia. Kenyataannya rupanya dia di luar negeri juga punya aset, punya tabungan juga, punya rekening juga, gitu kan. Itulah yang harus dilaporkan. Dan harapan pemerintah kemarin adalah supaya setidaknya aset-aset di luar negeri, yang dalam bentuk uang terutama, itu bisa dialihkan ke Indonesia. Supaya kalau ditabungnya di Indonesia, uangnya kan bisa dipakai untuk perputaran kredit dan lain sebagainya. Itu. Ya, jadi latar belakang itulah yang akhirnya membuat istilah tax amnesty. Tuh. Semua kemarin itu jadinya akhirnya gini, yang mestinya sasarannya adalah orang-orang super jet set yang emang punya kekayaan di luar negeri yang nggak dilaporkan, akhirnya wajib pajak dalam negeri yang hanya punya rumah masih kredit pun akhirnya disuruh dilapor. Tuh loh. Si kredit padahal, kan? Yang punya mobil tahun berapa jadi yang mesti dilapor, kan itu sangat kecil sebenarnya pendapatan dari situ. Cuman ya itulah cerita-cerita pajak tadi ya. Akhirnya apa yang potensial itu dilapor. Jadi kalau kalian lihat selebriti di media sosial mereka pamer ini pamer itu pajaknya diburu terus loh. Jadi makanya jangan suka pamer kalau kalian mau hemat pajak. Kalau kalian nggak mau diawasi sama orang pajak, jangan suka pamer. Sekali nanti Anda pamer, Anda punya ini, punya itu, tuh langsung tuh nanti tiba-tiba datang surat tuh. Anda masih punya, kami lihat Anda punya saham di bursa efek sekian. Seperti itulah, pokoknya yang belum pernah dilapor, itu nanti sama mereka dikasih surat cinta. Tuh, kalau Anda foto pakai Ferrari, tuh, langsung dicek itu plat nomornya. Ferrarinya udah bayar pajak belum? Begitu. Kalau sempat belum bayar pajak, katakan 2 tahun, itu langsung ditagih pajaknya. Jadi medsos negatifnya daripada positifnya. Negatifnya itu gimana? Negatifnya membuat orang itu apa ya, pamer dengan apa yang mereka punya. Positifnya apa ya? Positifnya ya gampang banget melihat jejak-jejak yang seperti itu. Akhirnya mendapatkan potensi-potensi termasuk dalam potensi untuk pemasukan pajak. Ya. Jadi kesimpulan dari materi minggu ini adalah untuk audit manajemen pajak itu dititik beratkan pada bagaimana perusahaan ya itu bisa membayar pajak
dengan manajemen pajak yang baik, supaya apa? Supaya bisa membayar dengan teknik-teknik legal, tapi juga dalam apa ya? Dalam tanda kutip melakukan penghematan. Nah, seperti itu. Karena dimanapun atau siapapun orangnya, pasti sebetulnya kalau ditanya, Anda senang nggak bayar pajak? Jawabannya pasti no. Iya kan? Kamu Rahmat, suka nggak kamu bayar pajak sepeda motor tiap tahun? Senang nggak Rahmat? Rahmat Novanto? Oji deh Oji. Senang nggak tiap tahun bayar pajak sepeda motor? Senang, Bu. Oh, Karena kan kendaraan kita pribadi, Bu. iya. Tapi lebih senang lagi kalau nggak ada bayar pajak tiap tahun kan. Iya Jadi sih. tiap tahun bisa sepeda motor baru terus ya kan. Iya. Ya, jadi pada dasarnya orang itu yang nggak suka bayar pajak pada dasarnya. Apalagi katakanlah pengusaha. Nah, yang mana mereka punya omset perusahaan itu cukup besar penjualannya. Ketika omset gede kan otomatis pajaknya juga ikutan gede gitu kan. Tapi itulah masuklah nilai-nilai kemanusiaan di situ. Masuklah sifat untuk greedy. Wow, gue yang capek cari, enak aja ya mereka harus potong 10% gitu kan. Nah, jadi gimana caranya ya supaya nggak bayar sebesar itu? Nah, jadi itu ada teknik-tekniknya. Tuh. Masuklah jasa-jasa konsultan pajak akhirnya. Kalian ingat nggak yang cerita Gayus Tambunan waktu beberapa tahun lalu? Ingat, Bu. Ingat kan? Jadi beliau ini adalah petugas pajak sekaligus menyediakan jasa untuk konsultasi pajak. Akhirnya apa? Akhirnya banyak banget kliennya. Kalian kalau mau lapor pajak, mau konsultasi pajak, itu aja sama Mr. X gitu. Jadi di mana-mana sudah pakai jasanya dia gitu. Tekniknya juga gimana ya? Tekniknya itu juga apa namanya? Ibu, mic Ibu mati, Bu. Oke. Jadi akhirnya sudah seperti apalah namanya ya. Ya makanya istilahnya dia itu jadi mafia pajak ya. Mafia pajak itu. Kenapa? Karena nanti dari penghematan yang bisa dibuat itu bisa jadi 50-50 jasanya. Jadi misalnya mestinya bayar 5M gitu. Kemudian udah ini jadinya bayar 3M aja. Hemat 2M toh. Nah, 2M-nya ini kita bagi 2. Nah, seperti itulah. Ya kan. Jadi ya akhirnya dijebak lah, pada akhirnya ditelusuri gimana cara kerjanya. Kalau memang masih legal sebetulnya masih tidak masih diperbolehkan lah. Artinya hanya sekedar konsultasi yang nggak apa-apa, namanya juga udah tugasnya. Ya kan, sebagai seorang petugas pajak gitu. Tapi ketika ada bayaran yang tuh diserap penghematannya itu gitu. Jadi mestinya bayar 5M, hanya 3M, 2M-nya itu 50-50, itu berarti udah istilahnya udah jadi suap gitu. Udah jadi fraud gitu loh. Kan masuknya kemana? Ke kantong pribadi kan. Nah, makanya dia dihukum itu lama sekali.
Makanya aset dia itu sangat-sangat banyak gitu, tidak sesuai dengan penghasilannya. Ya seperti itulah. Kalau untuk detailnya bagaimana dalam pengelolaan pajak ini, perhitungan itulah kursus Brevet A dan Brevet B. Ya, itu nanti diajarkan bagaimana cara perhitungan pajak, cara melaporkan, ya bagaimana manajemen pajak. Jadi bagi kalian kalau punya keinginan, ya silakan aja. Yang penting tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, jangan diselewengkan. Karena apa? Ini bicara soal uang rakyat. Uang rakyat dari rakyat untuk rakyat gitu. Jangan gara-gara uang rakyat itu akhirnya jadi celah untuk memperkaya diri, itu yang nggak boleh. Ya, jadi kalaupun ada yang berkeinginan jadi konsultan pajak nantinya sambil kuliah, sambil ambil kursus itu ya nggak apa-apa. Yang penting bayarannya itu adalah emang bayaran profesional, ya kan? Tanpa ada unsur penyelewengan. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh. Masih bisa dilanjut ya. Kelompok 1. Masih ada? Minimal 1 lagi lah. Saya mau nanya, Bu. Iya. Iya, Riko. Bagaimana sih cara mengelola kewajiban perpajakan dengan efektif dan efisien? Ini pertanyaannya silakan dijawab ya kelompok 2. Biar kelompok 2 dulu ya yang menjawab ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau perlu dipertegas untuk siapa tadi? Riko, ini sebenarnya pengelolaannya dari sisi mana? Dari sisi wajib pajaknya atau dari sisi pemerintah yang mengelola dana pajak? Gitu. Dari sisi wajib pajaknya, Bu. Oke. Sudah cukup jelas kelompok 2 pertanyaannya? Oji, Ya, Bu. bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya. Oke. Berapa menit kasih waktu menjawab, Oji? Ya, Bu. 5 menit cukup? Cukup, Bu. Insya Allah cukup. Cukup. Oke. Ibu ke belakang sebentar ya. Ya, Bu.
jawab, Oji. Ibu Andini mau jawab. Kenapa Andini? Kenapa yang lain tidak? Iya Bu, agak susah dimengerti kata-katanya Bu. Jadi Oke, boleh. jadi penerapan manajemen pajak, penerapan pajaknya itu yang wajib pajak tadi ya. Itu contohnya tuh misalnya gini, penerapannya itu kayak misalnya kita buat rekonsiliasi data akuntansi, meliputi misalnya kayak pendapatan dari perusahaan tersebut. Contohnya tuh kayak masa PPN-nya atau juga beban pajaknya itu sesuai dengan penghasilan PPh 21 tadi yang Ibu bilang kan. Terus selain itu kita juga harus memastikan sistem administrasi keuangan kita itu mampu nggak melakukan perhitungan pajak dengan tepat serta pembayaran pajaknya itu sesuai gitu. Terus kita juga harus mengkontrol sistem arsip dan dokumentasi bukti transaksi dari kita mulai perjanjian jual belinya gitu. Pokoknya dengan memulai transaksi itu pertama kalinya gitu. Terus kita juga harus melakukan tax auditing. Tax auditing itu kayak misalnya kita menggunakan jasa pihak orang ketiga seperti kayak konsultan pajak gitu untuk memeriksa kewajiban pajaknya kita gitu. Jadi selain dengan kita menerapkan wajib pajak itu tadi, itu itu bisa melakukan estimasi pajak yang kita tanggung gitu. Jadi yang seperti yang kita tahu juga misalnya yang kayak kita tahu juga dengan kita menerapkan pajak itu kita membutuhkan itu dapat kayak mana ya, bisa mengontrol transaksi rutin perpajakan sehingga menghindari koreksi fiskal yang terlalu banyak saat pelaporan gitu. Jadi kayak pajaknya itu nggak gimana kayak ini nggak nunggak gitu atau nggak jadi banyak gitu pembayarannya itu Bu. Gimana Bang Diko? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke Kamu Bang. kayak terpaksa ya. Baik, saya tambahin lah ya. Kalau untuk skala perusahaannya kecil, maksudnya perusahaan yang hanya berbasis di satu negara, dalam negeri lah. Ya, untuk mengefisiensikan pengelolaan pajaknya itu tentu yang paling utama adalah mereka harus melakukan tax planning atau perencanaan pajak. Nah, perencanaan pajak ini di dalamnya mengandung unsur perencanaan besaran biaya atau beban yang harus mereka bayar. Karena pajak ini kan dibayar pakai uang ya. Jadi sedangkan uang itu memang adalah unsur utama dalam operasional perusahaan. Nah, diperhitungkanlah kemampuan pembayaran beban pajak itu dalam satu periode itu berapa yang mampu, itu yang direncanakan. Ya. Lalu direncanakan lagi apa? Direncanakan lagi termasuk tekniknya ya, salah satu tekniknya yang di dalamnya itu bisa jadi kita menunda proses pembayaran atau tempo pembayaran. Jadi misalnya ada terjadi penjualan secara kredit ya, itu fakturnya nanti bisa kita buat untuk tanggal berikutnya. Ya, untuk periode berikutnya. Jadi periode yang saat ini itu tidak semuanya kita keluarkan fakturnya supaya mengurangi tadi pembayaran pajak yang sangat besar. Jadi artinya dalam hal penundaan ini kan tentunya juga merupakan pengurangan kas keluar perusahaan. Jadi ketika ada pembayaran yang bisa ditunda untuk periode berikutnya, nah itu termasuk salah satu cara untuk melakukan perencanaan pajak. Jadi nanti faktur yang berikutnya untuk periode selanjutnya itulah yang
dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian apalagi kalau dia misalnya skalanya besar, perusahaan multinasional, yang kita perhatikan apa? Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu yang memang dalam perencanaan pajaknya itu mereka melakukan tax avoidance. Tax avoidance itu apa? Penghindari pajak, ya. Melakukan transaksi itu pajak. Namanya apa namanya? Country haven tax. Kalau nggak salah, tax haven country. Tax haven country adalah negara yang memang banyak sekali atau tarif pajaknya itu sangat rendah, sehingga sangat berpengaruh pada kegiatan bisnis perusahaan. Nah, kalau kira bayar flow kita semakin memiliki saya yang keluar sendiri ya tadi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Jadi tadi kalau dia perusahaannya multinasional ya, dia itu punya transaksi atau punya pabrik, punya kantor di negara lebih dari satu negara, itu juga bisa menjadi pertimbangan penempatan, katakanlah penempatan pabriknya itu nantinya kita buat di negara yang termasuk tax haven country, ya, sehingga tarifnya rendah atau bahkan bebas dari pajak sendiri. Itu bisa dijadikan salah satu planning, ya, karena kalau semakin tinggi pembayaran pajaknya, ya, tentu akan berpengaruh pada kas yang dimiliki, semakin berkurang kasnya. Kalau kas semakin banyak kan untuk planning-planning jangka panjang itu sangat dibutuhkan. Nanti untuk perluasan bisnis jadi lebih gampang. Ya, kalau lebih banyak sekali arus kas yang dikeluarkan untuk pajak, itu jadinya bisa juga mempengaruhi jalannya perusahaan itu jadi sedikit lebih lambat berkembangnya. Jadi permasalahan pajak untuk perusahaan besar itu sangat ini ya, sangat intens permasalahannya itu, cukup kompleks lah. Artinya pajak ini jadi salah satu pertimbangan untuk mereka. Makanya negara kita, Indonesia ini salah satu
sulit dimasuki investor karena peraturannya ketat. Ini tadi kan saya maaf ya, saya jadi keluar masuk gini. Masih bisa nyambung nggak suara saya? Putus-putus, Bisa, Bu. Cuman putus-putus, Bu. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Iko, Cuman jelas dia suara saya putus-putus, di Bu. sana? Iya, itu tuh. Oke lah. Paham. Iya. Baik, jadi kesimpulannya itu ya. Jadi aturan pajak itu juga sangat berpengaruh pada keputusan investor. Halo. Ya, Bu. Ya. Halo, kalau enggak saya tutup aja ya untuk hari ini. Saya kayaknya nggak sanggup lagi nih sinyalnya untuk. Oh, ya udah. Oke. Oke, Bu. Nanti saya instruksikan tugas di WA grup ya. Baik, Bu. Iya, Ibu. Itu siapa sih yang ngomong baik Bu? Baik Bu itu siapa sih? Oji ya? Oji, Bu. Oke, jadi gini. Sebelum saya tutup, mumpung masih bagus nih koneksinya. Makanya saya minta kalian nggak usah di-mute. Susah nantinya nyambung nggak nih suaranya itu. Oke. Halo? Halo, Bu. Iya, Bu. Riko, halo. Ada Rahmat, Iya, Bu. Zulhusni. Oke, pertanyaan saya sekarang kembali ke kalian. Kalian menjadi tertarik jadi konsultan pajak nggak dengan adanya penjelasan seperti ini? Tidak. Ada, Bu. Ada. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Kalau mau cepat dapat duit ya jadi konsultan pajak. Salah satunya. Saya serius. Saya serius. Kenapa? Yang penting kan poinnya legal. Legal dan tidak berbenturan dengan peraturan. Masyarakat udah bisa dengar? Bisa, Bu. Aduh, susahnya lah kuliah online ini. Oke. Jadi saya kasih tahu dari sekarang, kalau memang mau cepat dapat penghasilan, ya, kalian harus jadi konsultan pajak. Mana suaranya? Ya, Bu. Oke. Jadi prepare lah untuk sertifikatnya. Ya, pertama ikutin les brevet AB dulu, itu yang wajib. Setelah les itu baru deh kalian ambil USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Ya. Kenapa konsultan pajak masih sangat bagus, apalah ya,
nilai jualnya. Ya karena negara kita itu masih butuh pajak, masih butuh uang. Sekarang lagi kan digempur-gempurkan naik PPN untuk bahan pokok, PPN untuk jasa pendidikan. Padahal tadi di slide berapa itu tadi dibaca oleh kelompok 2, pengecualian objek pajak 2 diantaranya untuk bahan pokok sama jasa pendidikan, betul kan? Ya, Bu. Nah, itu udah di peraturan sebelumnya itu udah menjadi pengecualian objek pajak loh. Tapi kenapa sekarang justru menjadi subjek pajak, objek pajak maksudnya. Nah, jadi artinya apa? Ya, ini masih momentum untuk kalian lah, ya, untuk sampai ke depannya. Asalkan kompetensi pajak kalian bagus, itu nantinya gampang lah untuk dapat job project-project konsultan pajak. Saya beneran loh, beberapa kali saya diundang untuk ngisi acara yang mana mereka itu minta diajarin cara pengisian SPT, lalu bagaimana cara melaporkan pajak. Karena banyak sekali kaitan pajak ini sama proyek-proyek yang harus dikerjakan. Artinya gini, kalau ada kumpulan orang tertentu mau dapat proyek dari pemerintah, katakan proyek apapun lah ya, terutama dari pemerintah, itu laporan pajaknya itu harus beres dulu. Nah, selama belum beres itu nggak bisa. Makanya akhirnya mereka mencari siapa? Mencari konsultan pajak. Nah gitu. Jadi saya harap untuk perkuliahan minggu ini menjadi apalah ya, pencerahan buat kalian untuk bisa membuat planning ke depannya. Salam, masuk. Planning ke depannya itu untuk mempersiapkan apa ya, besok ya, iya besok ya, untuk mempersiapkan dirilah, mengupgrade ilmu ya. Jadi nantinya itu namanya ijazah itu nggak terlalu penting, karena apa, harus diimbangi dengan sertifikat yang kalian kantongi gitu. Beneran sekarang nggak perlu Anda ambil akuntansi, Anda bisa jadi ini akuntan publik, bisa kalau lulus ujiannya gitu. Jadi kalau mau jadi akuntan publik itu yang penting lulus ujian sekarang ini. Mau Anda jurusannya hukum juga nggak apa-apa. Jadi chartered accountant pun kayak begitu. Itu loh sekarang. Ya, Bu. Makanya semoga menambah semangat lah. Kumpulin aja uang, ambil brevet AB itu sekitar jangan